Mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel dari polimer plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Berdasarkan bentuknya, mikroplastik terbagi menjadi 5 jenis, yakni fiber, filamen, fragmen, foam, dan granul. Menurut sumbernya, mikroplastik terbentuk dari dua sumber, yakni secara primer, yaitu dari pecahan plastik besar, dan secara sekunder, yaitu dari limbah industri yang terkandung plastik serta limbah domestik cair. Berdasarkan ukurannya, mikroplastik juga terbagi ke dua macam bentuk, yakni yang berukuran besar, yaitu 1-5 mm, dan berukuran kecil, yaitu kurang dari 1 mm. Mikroplastik telah ditemukan di berbagai ekosistem laut, termasuk permukaan air, sedimen, dan tubuh organisme laut, dengan dampak buruk terhadap kesehatan manusia, ekosistem laut, dan ekonomi. Sekitar 20% populasi global bergantung pada makanan laut. Namun, polusi plastik mengancam sumber protein ini dengan menurunkan produktivitas perikanan dan aquaculture. Kerugian ekosistem laut akibat plastik diperkirakan mencapai 3.300 sampai 33.000 dolar ton per tahun. Penelitian yang dilakukan di 3 sungai utama Asia Tenggara, yaitu Sungai Chao Phraya, Thailand, Sungai Saigon, Vietnam, dan Sungai Citarum, Indonesia. Orang di Asia Tenggara mengonsumsi rata-rata 39.000 sampai 52.000 partikel mikroplastik per tahun. Indonesia merupakan penyumbang polusi plastik terbesar ketiga di dunia dengan 3,4 juta metrik ton per tahun. Mikroplastik terdeteksi di sungai-sungai besar Indonesia dengan setiap orang berpotensi menghirup 90 partikel mikroplastik per jam dan mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per bulan yang setara dengan ukuran satu kartu ATM. Gangguan pada ekosistem ketika mikroplastik terakumulasi di lingkungan menyebabkan berbagai dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Mikroplastik dapat merusak tanah pertanian, menghambat pertumbuhan tanaman, dan mengganggu rantai makanan. Dalam ekosistem laut, organisme yang memakan mikroplastik mengalami gangguan reproduksi dan kesehatan, membahayakan ekosistem secara keseluruhan. Mikroplastik juga mencemari perairan Indonesia, menumpuk di sungai, danau, pantai, dan merusak keanekaragaman hayati serta keindahan alam. Mikroplastik masuk rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan dan hewan laut yang terkontaminasi, membawa risiko kesehatan akibat zat kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya. Mikroplastik mampu menyerap dan mengangkut bahan kimia beracun seperti polutan organik persisten ke dalam lingkungan dan rantai makanan manusia. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan lingkungan serta biodata yang ada di dalamnya. Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan Indonesia, mikroplastik mengandung bahan kimia berbahaya seperti biphenol A atau BPA dan ftalat yang dapat mengganggu sistem endokrin dan memicu berbagai penyakit serius. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa paparan mikroplastik tidak hanya berasal dari makanan laut, tetapi juga dapat terjadi melalui air minum yang terkontaminasi. Ada pula langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk bisa mengurangi mikroplastik. Salah satu contohnya yaitu membawa tempat minum dan makan sendiri, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan wadah plastik sekali pakai yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Dapat digunakan berulang kali, sehingga mengurangi limbah plastik secara keseluruhan, dan memastikan makanan minuman tetap aman, bebas dari bahan kimia berbahaya yang sering terdapat pada plastik. Lalu, bisa juga membawa tote bag atau pouch untuk alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan kantong plastik, yang sering kali berakhir di lautan dan mengakibatkan pencemaran mikroplastik. Dapat digunakan berkali-kali sehingga mengurangi kebutuhan akan kantong plastik sekali pakai, dan mendorong kesadaran akan pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan. Terakhir, ada salah satu contoh alternatif yang dapat kita lakukan, terutama pada perempuan, yaitu memakai pembalut kain untuk dapat mengurangi limbah plastik dengan menggantikan pembalut sekali pakai yang sering kali berakhir di tempat pembuangan akhir. Dapat digunakan berulang kali sehingga secara signifikan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Memastikan kesehatan pengguna dengan bebas dari bahan kimia berbahaya yang biasa ditemukan dalam pembalut sekali pakai seperti plastik dan pewarna sintetis.